Pemerintah China memiliki kebijakan pembatasan ekspor logam tanah jarang atau rare earth elements setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh langkah itu menjadi penyebab ketegangan antara dua negara yaitu China dan Amerika. Justru China di sini menyebut bahwa Amerika Serikat justru yang memicu masalah dan menilai bahwa tuduhan Trump ini tidak masuk akal. Bahkan dari Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa kebijakan ekspor mereka sepenuhnya sah dan wajar karena pemerintah menegaskan langkah ini merupakan reaksi terhadap tindakan Amerika yang sebelumnya telah memasukkan sejumlah perusahaan China ke daftar hitam dan memberlakukan biaya tambahan untuk kapal yang terkait dengan China. Sebergantung apakah Amerika ataupun juga dunia terhadap logam tanah jarang ini? Kita bahas lebih lengkap dalam Kuasa Logam Berbut Kuasa Logam Tanah Jarang. Kita ke slide yang pertama. Bisa Anda bayangkan ya, di bawah permukaan tanah Tiongkok ini tersimpan harta karun yang tidak ternilai harganya. Ada logam tanah jarang atau rare earth elements, di mana unsur ini adalah bahan penting untuk hal-hal yang berbau modern ya, teknologi, ponsel pintar, kendaraan listrik, turbin angin, sampai dengan ke sistem senjata canggih ini menggunakan dari sisi elemen ini begitu. Dan menurut laporan dari US Geological Survey 2025, China ini memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar di dunia, ini mencapai 44 juta ton, hampir setengah dari total cadangan global. Tidak hanya itu, China atau Tiongkok ini juga memimpin dalam produksi tambang dan pengolahannya, menghasilkan juga sekitar 270 ribu ton REO atau Rare Earth Oxide pada tahun 2024. Ini jauh melampaui negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan dominasi ini bukan kebetulan. Karena kenapa? Tahun 1980, pemerintahan Tiongkok secara strategis juga sudah menginvestasikan riset teknologi, pemurnian, dan juga penguasaan rantai pasok dari hulu ke hilir. Lebih dari 70% pasokan global unsur tanah jarang ini juga berasal dari China dan menjadikan ini pemain kunci yang sulit tergantikan. Namun, di balik kekuatan ini ada kekhawatiran. Global ini ketergantungan dunia terhadap Tiongkok yang dianggap membahayakan keamanan pasokan, terutama di sektor energi bersih dan juga pertahanan negara. Pertahanan negara-negara barat misalnya seperti Amerika yang kini juga berlomba-lomba mengurangi ketergantungan dengan membuka tambang baru, membangun fasilitas daur ulang dan juga mencari sumber alternatif. Alih-alih tidak ingin lagi bergantung dengan China. Tapi memang sebesar apa China? Kita coba lihat di slide yang kedua. China memang bisa dikatakan sebagai raja ya, quote and quote, dari industri logam tanah jarang. Bahkan harta karun super langka alias logam tanah jarang ini atau rare earth element dikuasai negeri tirai bambu tersebut. Kita lihat ya, ini berdasarkan data dari Booklet Global Tanah Jarang yang dirilis oleh Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2020, China ini menguasai 37% cadangan logam tanah jarang di dunia. Kita bisa ke slide selanjutnya ya. Setelah China, cadangan logam tanah jarang terbesar di dunia ini terdapat di Brazil 18%, Vietnam 18%, dan Rusia 10%. Selain menguasai cadangan logam tanah jarang terbesar di dunia, ternyata China juga merupakan produsen dan konsumen logam tanah jarang yang terbesar juga di dunia. Dan produksi logam tanah jarang di China ini mencapai 62% dari pasokan dunia dan konsumsinya itu mencapai 64% dari konsumsi logam tanah jarang di dunia. Selain itu, dalam penilaian tahun 2024, survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan terdapat 170 juta ton ya untuk deposit di dunia. Deposit itu adalah cadangan ya di dunia, termasuk diantaranya ini harusnya China 44 juta ton ya. Kemudian selebihnya ada 22 juta ton ini di Brazil, 21 juta ton di Vietnam, kemudian Rusia punya 10 juta, India punya 7 juta, dan lain sebagainya, termasuk Indonesia juga punya. Nah, selama beberapa dekade, Beijing ini telah memaksimalkan cadangannya dengan berinvestasi besar-besaran dalam operasi pemurnian dan seringkali tanpa pengawasan lingkungan yang ketat, seperti yang diwajibkan di negara-negara barat. Tiongkok ataupun China juga telah mendaftarkan sejumlah besar hak paten untuk produksi tanah jarang. Ini sebuah hambatan pastinya ya untuk perusahaan-perusahaan di negara lain yang ingin memulai pemrosesan dalam skala besar. Akibatnya banyak perusahaan merasa lebih
murah gitu ya untuk mengirimkan biji mereka ke China untuk dimurnikan, yang semakin juga memperkuat akhirnya ketergantungan dunia ya, ditaruh biji dari dalam negara masing-masing dikasih ke China untuk pemurnian. Alhasil dalam penilaian tahun 2024 survei geologi Amerika Serikat memperkirakan ada 170 juta ton deposit di seluruh dunia, ini termasuk yang tersebar di beberapa negara ini ya. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, kita lihat ya bahwa Amerika Serikat ini akhirnya berpikir untuk tidak lagi bergantung terhadap China. Dia memfokuskan diri untuk melihat source yang ada di Amerika Serikat untuk dikembangkan. Nah, melihat proteksi yang dilakukan, akhirnya di tanggal 13 Agustus 2025, Departemen Energi Amerika Serikat atau DOE mengumumkan niatnya untuk mengeluarkan Notice of Funding Opportunities ya atau NOFO dengan total hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung peningkatan dan pengembangan teknologi di bidang penambangan, pemrosesan dan manufaktur pada titik-titik penting dalam rantai pasokan mineral material kritis. Dan pengumuman ini mengikuti penerbitan dari Unleashing American Energy Executive Order pada Januari 2025, dan melalui program pendanaan ini DOE ini bertujuan untuk membangun pasokan mineral dan material kritis yang lebih andal, stabil, dan hemat biaya yang dianggap penting untuk mempertahankan dominasi energi Amerika Serikat, melindungi keamanan nasional, dan juga meningkatkan daya saing industri Amerika Serikat. Nah, Office of Manufacturing and Energy Supply Chains ya ini menerbitkan NOI untuk NOFO senilai 135 juta. Ini guna mendanai desain konstruksi dan pengoperasian fasilitas percontohan elemen tanah jarang atau RII ya. Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendemonstrasikan proses ekstraksi, pemisahan, pemurnian dari sumber bahan baku non-tradisional seperti asam tambang, limbah elektronik, dan bahan sisa industri lainnya. Proyek ini akan mengisyaratkan kemitraan antara akademisi dan industri serta mekanisme pembagian biaya atau cost sharing yang akan dilakukan pada musim gugur 2025, di mana Advanced Research Project Agency Energi ini akan mengumumkan proyek-proyek terpilih untuk program Recover Energy Rich Compound Opportunities Valorizing Extraction from Reuse Water. Nah, nilainya itu adalah 40 juta dan program 40 juta dolar ya, dan program ini juga bertujuan memperluas akses Amerika Serikat terhadap amonia dan logam penting dengan menemukan cara baru untuk mengekstrak material dan air limbah domestik. Pendekatan ini juga dirancang untuk melengkapi upaya penambangan konvensional dengan memanfaatkan mineral yang terdapat dalam sistem limbah domestik yang selama ini terbuang. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi alokasi pendanaannya sudah jelas bahwa kalau untuk khusus untuk fasilitas demonstrasi unsur tanah jarang itu dipersiapkan 135 juta, dan kemudian untuk isu keberlanjutan yang lebih dalam lagi adalah mereka mempertimbangkan juga untuk recovering critical from industrial wastewater di 40 juta. Ini sudah dipersiapkan 1 miliar dolar Amerika Serikat dipersiapkan oleh Amerika Serikat ya untuk menjawab tantangan global terhadap bagaimana mengolah si rare earth ini dan mengurangi ketergantungan terhadap China. Kita lihat ke slide yang selanjutnya, di mana sebenarnya Amerika berapa banyak sih dia punya cadangan logam tanah jarang atau rare earth elements di Amerika Serikat. Sebenarnya kalau dibilang kecil tidak kecil, namun memang produksinya ini masih sangat terbatas karena faktor ekonomi, lingkungan, dan juga ketergantungan ya pada pemrosesan yang ada di Tiongkok. Kalau kita lihat nih ya dari sisi Amerika Serikat kalau dibandingkan sama negara-negara lain, China kan mendominasi ya 44 juta cadangan. Kemudian yang kedua ada di 21 juta ada Brazil. Dan selebihnya begitu ya di bawah 10 juta rata-rata, Amerika Serikat itu hanya punya 1,9 juta ton saja untuk rare earth sendiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya total nilai unsur tanah jarang yang ditambang di Amerika Serikat itu nilainya mencapai 260 juta US dollar. Dan Amerika Serikat dalam rencananya pengelolaan dana dan anggaran ternyata telah berhasil mereduce impor yang selama ini mereka lakukan. Mereka beli dari beberapa negara termasuk di dalamnya adalah Tiongkok. Di tahun 2023 mereka sudah bisa mengurangi impor sampai dengan 11%. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan total cadangan, sebenarnya level dominasi Amerika Serikat tidak lebih besar juga dari beberapa negara lain. Makanya mereka harus mencari cara untuk bisa memenuhi kebutuhan terhadap industrinya dan kebutuhan juga terhadap mineral
tanah jarang ini di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat akhirnya tidak tinggal diam ya, karena China melakukan proteksi, akhirnya dia mencari cara negara mana sih yang kemudian bisa dielaborasi dan diajak kerjasama lebih lanjut untuk mensupport mineral tanah jarang ini atau rare earth ini. Kita ke slide selanjutnya. Amerika Serikat tidak bisa berdiri sendiri ya dalam menghadapi dominasi Tiongkok di pasar logam tanah jarang ini. Karena itu ya dia harus membangun kemitraan strategis global dengan sejumlah negara yang memiliki potensi mineral besar atau teknologi pemrosesan yang maju. Di 2 Oktober 2025, Amerika Serikat dan Pakistan di sini mengumumkan pengiriman pertama logam tanah jarang dari Pakistan ke Amerika Serikat. Ini berarti menandai dimulainya kerangka kerja sama senilai $500 juta. Dan kemitraan ini dijalin antara lain ada US Strategic Mineral (USSM) dari pihak Amerika dan Frontier Works Organization atau FWO dari Pakistan yang merupakan badan rekayasa strategis milik militer Pakistan. Di mana pengiriman pertama itu mencakup antimon, konsentrat, tembaga, serta elemen tanah jarang atau neodymium dan juga praseodymium yang semuanya bersumber dan diproses di Pakistan. Bagi Amerika Serikat, kerjasama ini bukan sekedar ekonomi saja, ini melainkan strategi geopolitik. Tujuannya ya pasti yang pertama mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dalam pasokan logam tanah jarang. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan Pakistan yang sebelumnya ya lebih dekat dengan Tiongkok kan melalui proyek-proyek China-Pakistan Economic Corridor atau CPAC. Dideketin sama Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, memperkuat posisi Amerika Serikat di Asia Selatan dalam konteks persaingan kekuatan besar atau great power competition yang bermitra langsung dengan Pakistan. Amerika Serikat pun juga berupaya menciptakan jalur pasokan alternatif untuk bahan-bahan penting tanpa harus melewati China. Nah, untuk Pakistan sendiri apa keuntungannya? Nah, kemitraan ini peluang pastinya ya, ekonomi, diplomatik besar. Pakistan bisa menarik investasi teknologi dan infrastruktur tambang dari Amerika Serikat. Kemudian membuka pasar ekspor baru untuk logam strategis. Jadi pemain global dalam rantai pasok mineral hijau. Selain itu juga kerjasama ini membantu menyeimbangkan hubungan Pakistan dan Amerika yang selama ini lebih condongnya adalah ke China, dengan memperkuat hubungan dagang dan keamanan bersama dengan Amerika Serikat. Sementara kerjasama lainnya bukan hanya dengan Pakistan saja, tapi Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara-negara besar seperti Australia juga melakukan kerjasama. Kemudian di Kanada juga melakukan kerjasama. Tetapi yang menarik perhatian adalah kerjasama bersama dengan Ukraina. Kita ke next slide. Di mana Ukraina sendiri memiliki cadangan sekitar 5% dari cadangan dunia. Dan bagi Ukraina sebenarnya kalau kita lihat ini adalah potensi yang sangat besar sekali untuk dikembangkan kerjasama antara Amerika dan juga Ukraina. Bagi Ukraina ini merupakan cara untuk mendapatkan investasi teknologi dan dukungan politik militer, serta sumber pendapatan untuk rekonstruksi pasca perang. Nah, bagi kedua negara, bagi Amerika dan juga Ukraina, kesempatan ini memiliki dimensi geopolitik yang menunjukkan bahwa mineral kritis bisa menjadi bagian dari keseimbangan kekuatan di tengah konflik Rusia-Ukraina dan juga persaingan secara global. Ini yang paling terbaru yang dibuat antara Amerika Serikat dan di tengah tensi global antara Ukraina dan juga Rusia. Pertanyaan selanjutnya, Indonesia perannya seperti apa? Berapa banyak sebenarnya cadangan rare earth atau logam tanah jarang yang ada di Indonesia? Kita lihat ya. Ini persebaran potensi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat berdasarkan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara nasional 2025, sumber daya logam tanah jarang yang ada di Indonesia dalam bentuk biji di Indonesia ini tercatat 136,2 juta ton. Atau sekitar 118.650 ton logam tanah jarang. Dan beberapa lokasi utama yang memiliki potensi logam tanah jarang tinggi ini ada di Bangka Belitung, ada di Kepulauan Riau, ada di Kalimantan, potensinya cukup besar. Contohnya kalau di Kepulauan Riau ini mencapai 2.268 ton logam tanah jarang. Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung juga sumber dayanya cukup besar, bahkan sampai 181.000 ton. Kalimantan Barat juga besar sekali sampai ke 1.175 ton. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari keseluruhan yang ada, ternyata ada sekitar 28 lokasi dan titik yang sudah ditemui memiliki logam tanah jarang, hanya sekitar
30% yang sudah tereksplorasi itu kurang lebih ada di 9 lokasi, sementara ada 70%-nya ada 19 lokasi ini belum dieksplorasi lebih lanjut gitu ya. Perlu support dan juga dukungan dari investor ataupun juga pemerintah. Nah, ada juga data dari Mobility Foresight nih bahwa Indonesia bisa tumbuh dari sekitar 7,9 miliar dolar ini untuk pertumbuhan logam tanah jarang kalau dieksplorasi dengan sangat baik. Dampak keekonomiannya seperti apa sih? Kalau bisa dieksplorasi dengan sangat baik di tahun 2025 itu di 7,9 miliar US dollar, bisa ke 12,8 miliar US dollar di 2031 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR ini sekitar 8,3%. Berarti bisa dibayangkan bahwa sebenarnya ini kekayaan alam yang memang harus lebih diperhatikan peruntukannya karena ternyata bisa membangun perekonomian dan juga bisa membawa Indonesia menjadi pemain besar juga karena logam tanah jarang itu seperti blast ya, tidak semua negara bisa memiliki kandungan logam tanah jarang di negaranya. Nah, Indonesia memiliki itu, bagaimana bisa dimanfaatkan potensinya ke depan. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita khususkan untuk memperhatikan secara lebih detail seperti apakah logam tanah jarang ini akan cukup bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Ini adalah kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan juga untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Butuh kerja keras, butuh investasi, butuh dukungan dari berbagai macam pihak begitu ya untuk bisa mengembangkan dan juga bisa memberikan potensi lebih untuk logam tanah jarang ini. Prosesnya banyak, termasuk diantaranya hilirisasi pun juga bisa meningkatkan nilai jual yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, potensi ekonomi logam tanah jarang di Indonesia sangat besar dan menjanjikan, terutama bila pemerintah mempercepat adanya hilirisasi, pemrosesan dan pemurnian lokal, tarik investor untuk ada di dalam negeri, teknologi yang tinggi, perkuat regulasi dan lingkungan yang ramah dan transparan, juga lakukan eksplorasi yang luas dan juga data cadangan yang lebih akurat. Jika semua aspek itu dijalankan dengan baik, industri rare earth elements bisa menjadi salah satu sektor unggulan yang menyumbang besar bagi PDB, devisa, lapangan kerja Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.